Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan sharing tentang aplikasi kolaborasi interdisipliner sanitasi lingkungan. Secara umum ada dua pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah kita akan mendiskusikan tentang kerjasama antar profesi, termasuk di dalamnya adalah prinsip dasar, peran tim atau tim roles dan proses tim. Dan kompetensi selanjutnya adalah pada pokok bahasan ini kita akan membahas tentang kompetensi peran, tanggung jawab kolaborasi antar profesi, berikut contoh pembelajaran interprofesi. Yang pertama terkait dengan kerjasama antar profesi. Pada saat kita mendengar kata kerjasama antar profesi, tentunya kita akan berpikir itu adalah sebuah tim. Dan menurut Douglas, teams itu bisa didefinisikan sebagai kelompok, ya, kelompok di mana dia bisa secara kooperatif mereka mengerjakan atau perform terhadap sebuah tugas. Yang tugas tersebut tidak bisa dilakukan atau diperform oleh seorang individu. Terkait dengan istilah ini atau kerjasama antar profesi ini banyak terminologi yang mungkin akan kita jumpai. Ada beberapa scholars menjelaskan tentang collaboration, collaborative patient-centered practice, interdisciplinary teamwork, interprofessional collaboration, interprofessional coordination, interprofessional education, bahkan ada juga yang memberikan terminologi interprofessional intervention, interprofessional teamwork, atau multidisciplinary teamwork. Meskipun ini secara umum mempunyai beberapa varian terminologi yang berbeda, ternyata mengerucut pada istilah kerjasama antar profesi. Pada saat melakukan kerjasama antar profesi, kita perlu memperhatikan prinsip dasar. Yang pertama adalah menetapkan tujuan tim yang jelas. Ini penting. Tujuan yang jelas ini bisa mencegah terjadinya multi persepsi antara anggota tim. Yang kedua adalah memiliki suatu ciri, identitas tim bersama, di mana identitas tersebut adalah peleburan berbagai profesi. Prinsip dasar selanjutnya, bagaimana tim ini memiliki komitmen, ya, kemudian memiliki peran yang jelas pada setiap profesi, dan adanya konsep saling ketergantungan, interdependence, dan integrasi di antara anggota tim. Dalam lingkup pembelajaran antar profesi, kita juga harus mengenal atau mengetahui bahwa peran tim itu menjadi hal penting dalam melakukan kerjasama tim. Dalam melakukan ini perlu diperhatikan tentang pengetahuan. Kita harus tahu tentang tugas dan tanggung jawab individu dan tim antar profesi. Tidak hanya knowledge, kita juga harus mampu untuk berkomunikasi secara efektif dengan profesi kesehatan lainnya. Kemudian kita juga harus perlu memperhatikan kemampuan untuk merefleksikan pengaruh peran atau sikap profesi yang lain terkait dengan mutual trust. Dan tentunya adalah ada satu keinginan untuk bekerja bersama-sama. Sehingga ini dibutuhkan strategi kepemimpinan dalam kerjasama antar profesi. Selain peran tim, ternyata juga ada proses tim atau tim proses dalam lingkup pembelajaran antar profesi dan praktek kolaboratif.
ternyata dalam melakukan pembelajaran antar profesi kita harus memperhatikan tentang strategi penerapan pengembangan tim atau team building pada kerjasama antar profesi. Kemudian adalah prinsip trust dan respect. Bagaimana kita percaya dan menghormati dalam kerjasama dengan profesi yang berbeda. Dan yang terakhir adalah konflik yang timbul pasti akan ada. Sehingga kita perlu menerapkan atau perlu memperhatikan bagaimana strategi manajemen konflik yang baik dalam kerjasama antar profesi. Untuk mencapai itu dibutuhkan kompetensi, peran, dan tanggung jawab kolaborasi antar profesi, di mana kompetensi itu terkait dengan mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab profesi secara jelas kepada pasien, keluarga, dan profesional lainnya. Kemudian bisa mengenali keterbatasan profesi dalam keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Tidak hanya itu, kita juga harus melibatkan profesi kesehatan yang beragam dalam melengkapi keahlian profesional sehingga kita bisa memberikan sebuah pelayanan yang komprehensif dan koordinatif. Dan terakhir adalah kompetensi terkait dengan menjelaskan peran dan tanggung jawab penyedia layanan lain dan bagaimana tim bisa bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang optimal. Kemudian menggunakan lingkup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang tersedia ini penting agar kita bisa memberikan pelayanan yang aman, kemudian tepat waktu, efisien, efektif, dan adil. Dan ternyata tidak hanya mengetahui atau menggunakan lingkup pengetahuan dan keterampilan saja, kita juga harus mengetahui standar operating prosedur yang tersedia dari masing-masing institusi kesehatan sehingga bisa mencapai pelayanan yang aman, tepat waktu, efisien, dan efektif. Kemudian berkomunikasi dengan anggota tim untuk mengklarifikasi tanggung jawab setiap anggota dalam melaksanakan komponen dari rencana pelayanan atau intervensi kesehatan. Sering pada pasien satu dirawat secara komprehensif dengan multidisciplinary team. Nah, di situ kita bisa melakukan klarifikasi jika ada informasi dari dokumentasi yang tidak jelas, kita bisa mengkomunikasikan. Kemudian menjalin hubungan ketergantungan dengan profesi lain. Dalam pemberian perawatan atau asuhan pada pasien, tentunya dokter membutuhkan tim lain. Dokter membutuhkan perawat untuk memberikan asuhan keperawatan, kemudian membutuhkan gizi untuk menentukan status gizi, dan kebutuhan gizi untuk mendukung penyembuhan, dan seterusnya. Sehingga ini perlu kompetensi bagaimana pengembangan profesional dan interprofesi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja tim. Dan kompetensi yang terakhir adalah menggunakan kemampuan yang unik dan saling melengkapi dari masing-masing semua anggota tim atau masing-masing profesi sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien bisa lebih optimal. Untuk pencapaian itu, teknik pembelajaran interprofesi ini bisa diterapkan di berbagai setting. Bisa dilakukan pembelajaran di dalam kelas atau classroom based learning, bisa juga pembelajaran di rumah sakit, hospital atau clinical based learning, atau bisa juga dilakukan pembelajaran di komunitas atau masyarakat, community based learning. Ini adalah satu contoh aplikasi, topiknya terkait dengan kesehatan lingkungan. Tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep kebersihan lingkungan dan perilaku hidup bersih, konsep sehat sakit di Universitas Airlangga. Lingkup bahasannya konsep kebersihan lingkungan, faktor resiko penularan hepatitis A, diare, tifoid, perilaku hidup bersih, penularan penyakit bisa di
identifikasi dan bisa dihindari, misalnya terkait dengan diare dan hepatitis A. Skenario kasus yang direncanakan adalah seorang mahasiswa sanitasi lingkungan atau dari FKM melihat lingkungan di sekitar UACC penuh dengan tumpukan sampah dengan bau yang menyengat. Dengan skenario kasus di atas, kita perlu melakukan identifikasi fakta. Kenapa? Oh, ternyata tidak tersedia tempat akhir pembuangan sampah. Atau mungkin fakta yang lain adalah pengelolaan sampah tidak ada kerjasama dengan Dinas Kebersihan Kota, sehingga timbul banyak lalat dan timbul aroma yang tidak sedap. Dari identifikasi fakta tersebut, ternyata kita bisa merumuskan masalah utama, kesehatan dan kebersihan lingkungan yang kurang terjaga dengan beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah mengapa tidak dibuatkan tempat akhir pembuangan sampah. Yang kedua, mengapa tidak ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota misalnya. Atau mengapa tidak dibuatkan tutup atau pembatas agar tidak terlihat sampah yang bertumpuk. Terkait tersebut, kita bisa menjaring beberapa learning issue. Di antaranya adalah mengapa sampah menumpuk, apakah petugas kebersihan yang salah, apakah mahasiswa yang salah, apakah yang seharusnya dilakukan mahasiswa setelah membuang sampah, apakah yang seharusnya dilakukan petugas kebersihan ketika membuang sampah, apakah perlu dilaksanakan kerjasama lintas sektor, bagaimana agar pengelolaan sampah menjadi baik. Ini adalah beberapa list contoh bagaimana kita mengembangkan learning issue yang mungkin bisa kita jaring dari skenario kasus di atas. Hipotesisnya ternyata mahasiswa dapat tertular penyakit akibat kebersihan yang kurang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana solusi atau penanganan kasus dilihat dari tiap profesi, misalnya sanitarian atau perawat. Tentunya kita perlu melihat ya tugas dan kewenangan fungsi sanitarian. Kita harus tahu mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, melakukan pengamatan kesehatan lingkungan, melakukan pengawasan kesehatan lingkungan, melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, hingga membuat buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang lingkungan. Dengan mengetahui tugas dan kewenangan sanitarian, ini akan penting, atau dengan mengetahui tugas dan kewenangan masing-masing profesi ini akan menjadi penting, sehingga kita bisa menyelesaikan kasus sesuai dengan peran dan fungsi secara komprehensif. Ini adalah kelanjutan dari fungsi sanitarian, mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan hingga melaksanakan kegiatan lintas program dan lintas sektoral. Selain tugas dan wewenang dari sanitarian, ternyata tadi dalam contoh soal bagaimana peran perawat, kita juga harus tahu apa sih tugas atau wewenang pemberian asuhan keperawatan di bidang masyarakat. Ternyata di bidang masyarakat itu perawat berwenang untuk melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Kemudian menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat, membantu penemuan kasus penyakit, merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, dan melakukan rujukan kasus. Selain itu juga mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi, menjalin kemitraan, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, mengelola kasus, dan melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Nah, dengan mengetahui peran dan fungsi masing-masing anggota profesi tadi,
tentunya kita juga harus berpikir tentang strategi yang dapat kita gunakan untuk memfasilitasi. Beberapa contoh diantaranya bisa integrated care pathways, yaitu penanganan masalah kesehatan dalam kerjasama. Bisa juga model case management dalam penanganan masalah kesehatan dalam kerjasama antar profesi. Itu adalah contoh ya, contoh penyelesaian kasus secara ringkas dan tentunya nanti bisa dikembangkan lebih lanjut secara komprehensif dengan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif dengan dan antara anggota profesi yang lain. Demikian, ini beberapa daftar referensi yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk pembelajaran lebih lanjut dan lengkap.